Bab 621. Wanitaku, wanitaku. Chang Xiao tentu sudah menduga apa yang akan dikatakan Xiu'er ketika dia mengucapkan kata-kata, jika dia mengambil 20 ini. Implikasinya sangat jelas. Master Bai, setelah memulihkan hampir 50% kekuatannya melalui 14 butir manik-manik dan berencana untuk membagikan 20 butir manik-manik dan yang tersisa di antara mereka bertiga. Apakah 2 atau 4 butir manik-manik dan diberikan kepada masing-masing dari kedua wanita itu tidak masalah. Bagaimanapun, 20 butir manik-manik dan ini pasti akan membawa pemulihannya hingga sempurna. Dengan demikian, permintaan Master Bai akan 50 butir manik-manik dan tampak tidak perlu, karena mereka sekarang memiliki sekitar 20 butir manik-manik berlebih. Namun, dia tidak serakah ketika mengajukan permintaan ini. Dia memperhitungkan bahwa memiliki minimal 40 butir manik-manik Heaven Seizing Supreme dan akan cukup untuk memulihkan kekuatannya sepenuhnya. Dia juga memperhitungkan kedua wanita itu, memperkirakan mereka masing-masing membutuhkan setidaknya 4 butir manik-manik. 50 hanyalah tindakan pencegahan. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa Feng Ziling, yang sekarang dikenal sebagai Feng Monarch, dapat memproduksi bola-bola Heaven Seizing Supreme dan dengan sangat cepat. Efisiensi yang tak terduga ini membuat mereka memiliki surplus yang tidak terduga. Setelah mengambil manik dan pertama dari Feng Ziling, Guru Bai menemukan bahwa manik dan tertinggi penakluk surga jauh lebih ampuh daripada yang dia perkirakan. Sekarang, ada 20 manik dan tambahan yang tersedia. Jika Chang Xiao mengangkat topik 20 butir manik-manik tambahan ini, kesepakatan dapat disimpulkan sebelum waktunya, dan baik House of the Chaotic Storms maupun Ling Bao Hall tidak akan menyalahkannya. Persediaan tambahan ini sangat berharga bagi Master Bai, karena manik-manik Heaven Seizing Supreme dan sangat didambakan di alam manusia di atas langit. 20 butir manik-manik ini akan mencegah siapapun untuk menantang mereka. Namun demikian, Chang Xiao berperan sebagai pihak yang tidak menyadari apa yang terjadi. Alih-alih menyebutkan kelebihan tersebut, ia berjanji untuk menyelesaikan manik-manik dan yang tersisa dalam waktu 3 hari, yang membuat Xiu'er takjub sekaligus gembira. Sebagai ungkapan rasa terima kasihnya, dia menyatakan, House of the Chaotic Storm sangat menghargai bantuan Anda yang luar biasa. Kami sekarang akan pamit. Xiu'er tidak ingin memperpanjang percakapan. Menyadari sifat Chang Xiao yang cerdas, dia khawatir Chang Xiao mungkin akan mengetahui detail lebih lanjut. Kekhawatiran utamanya adalah memastikan bahwa Tuan Bai tidak pernah mengetahui kebenarannya. Saat mereka pergi, Chang Xiao memperhatikan sosok mereka yang menjauh dengan senyum. Dia sangat menyadari kebenarannya, tetapi komitmennya yang teguh untuk menepati janji memaksanya untuk memberikan ke-50 butir Heaven Seizing Supreme dan terlepas dari potensi konsekuensi di masa depan. Dia menghargai integritas di atas segalanya. Setelah mereka pergi, Chang Xiao kembali tenggelam dalam pikirannya. Guru Bai berdiri di tengah hutan bambu, sosoknya diselimuti jubah putih dan dimahkotai topi emas. Wajahnya menyerupai ukiran giok, matanya dalam seolah menyimpan seluruh alam semesta. Dia bertanya, apakah maksudmu, bahwa setelah kau membocorkan informasi itu, Raja Feng tidak menyebutkan kelebihan manik-manik dan... Chang Xiao memperhatikan bahwa pemulihan Guru Bai berlangsung dengan cepat, dan pria itu secara bertahap kembali ke kondisi primanya. Transformasi ini terjadi dengan cepat, dan pengalaman Guru Bai tampaknya bertambah seiring dengan pemulihannya. Ketika Xiu'er melaporkan kelebihan manik-manik dan yang tak terduga kepada Guru Bai, dia memasang ekspresi pucat, jelas menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan besar. Namun, Guru Bai tetap tenang dan mencoba menenangkannya. Ia mengakui bahwa Chang Xiao tidak akan mempermasalahkan kelebihan tersebut dan dengan cepat menawarkan kata-kata penyemangat kepada Xiu'er. Tidak apa-apa, katanya sambil tersenyum. Feng Ziling tidak akan terpaku pada masalah ini. Kau tidak memperburuk keadaan, Xiu'er. Mengapa kau merasa begitu takut sekarang? Ingat, kau adalah Xiu dari surga. Bersyukur atas respons yang ringan, Xiu'er menyampaikan penyesalannya. Seharusnya aku tidak menyebutkannya. Bagaimanapun, ini menyangkut masa depan guru. Seharusnya aku tidak bertindak gegabah. Guru Bai dengan bercanda menegurnya, dasar gadis bodoh. Sekalipun Raja Feng memutuskan untuk tidak membuat manik-manik dan yang tersisa untukku, apa bedanya? Siapa yang berani mengingkari hutang budi kepadaku? Kau terlalu mengkhawatirkan hal sepele. Jika ada yang harus ditegur, itu aku karena meremehkan guruku sendiri. Xiu'er mempertimbangkan kata-katanya dan akhirnya setuju. Hampir tidak ada lebih dari 10 orang di seluruh alam semesta yang berani mengingkari janji kepada Guru Bai. Feng Ziling jelas bukan salah satunya, dan bahkan jika dia sebodoh itu melakukannya, konsekuensinya akan jauh dari yang dia duga. Dia terkekeh, merasakan kekhawatirannya sebelumnya menghilang. Kau benar sekali, akunya. Setelah Xiu'er dan Wan Er kembali ke kamar mereka, Ling Wuxi mengajukan keberatan. Itu tidak benar. Meskipun mungkin tidak banyak orang yang berani mengingkari janji kepadamu, Feng Ziling mungkin salah satunya. Namun,
Guru Bai tersenyum dan menjawab, tentu saja, Feng Ziling berani menantangku seperti itu. Bahkan jika kau tidak melakukannya, dia tetap melakukannya. Lalu kenapa aku tidak boleh mengatakan itu? Tanya Ling Wuxi, masih merasa sedikit kesal karena tidak mendapat kesempatan untuk berbicara sebelumnya. Master Bai menjelaskan keputusannya, dengan berkata, kau selalu bisa mengatakan kebenaran, kapan saja dan di mana saja. Tetapi pertimbangkan bagaimana perkataan itu akan memengaruhi Xiu'er. Dia akan bersedih untuk waktu yang lama. Xiu'er adalah wanitaku, dan bahkan jika dia salah, aku akan memikul tanggung jawabnya. Jika seorang pria tidak bisa membuat wanitanya bahagia dan hanya membiarkannya hidup dalam kesedihan dan rasa bersalah, dia adalah pria yang mengerikan. Wajah Ling Wuxi memerah saat menyadari kebijaksanaan kata-kata Guru Bai. Dia mengangkat tangannya dan mengakui, baiklah. Anda benar. Saya salah. Bab 622. 3 hari. 3 hari. Guru Bai, yang menepuk bahu Ling Wuxi, memberikan nasihat bijak kepada temannya, menekankan pentingnya kejujuran dan kelembutan terhadap pasangan. Beliau menegaskan bahwa ini adalah prinsip-prinsip mendasar yang harus dijunjung tinggi oleh setiap pria. Senyum hangat dan nasihat tulusnya membuat Ling Wuxi merasakan rasa hormat dan kekaguman yang baru terhadap mentor yang bijaksana itu. Master Bai kemudian melanjutkan percakapan, mengakui bahwa mungkin ada konsekuensi atas pengungkapan Xiu'er tentang kelebihan manik-manik dan kepada Chang Xiao. Ia berspekulasi bahwa Chang Xiao kemungkinan akan membalasnya dengan cara tertentu, merujuk pada 2 manik-manik dan tambahan yang telah ia buat. Grandmaster pembuat manik-manik dan itu kagum dengan bakat luar biasa Chang Xiao, menyatakan bahwa pembuat manik-manik dan yang berbakat seperti itu di alam kelas bawah adalah hal yang langka. Namun, Ling Wuxi mendesaknya untuk fokus pada potensi konsekuensinya. Ia menanyakan apa yang mungkin dicari Chang Xiao sebagai imbalan setelah menyelesaikan 50 butir manik-manik dan ia tidak menyetujui pujian yang asal-asalan itu, menegaskan bahwa setiap butir manik-manik dan dari Chang Xiao sudah merupakan bantuan yang berharga. Guru Bai mencoba menjelaskan perspektif Chang Xiao, menyarankan bahwa bagi pembuat manik-manik dan yang berbakat, manik-manik tertinggi memiliki makna yang berbeda. Apa yang tak ternilai harganya bagi orang lain mungkin merupakan hal biasa baginya, dan oleh karena itu, hadiah Chang Xiao mungkin berbeda dari biasanya. Hal ini membuat Ling Wuxi mempertanyakan berapa banyak manik-manik supreme dan yang akan diberikan Chang Xiao saat mereka pergi. Guru Bai menduga bahwa Chang Xiao tidak akan memberi mereka manik-manik dan tambahan dan menjelaskan bahwa kata-kata Xiu'er telah mengubah niatnya. Chang Xiao terlalu cerdas untuk memberi lebih banyak, karena itu akan mengurangi nilai manik-manik dan yang telah dia berikan. 20 manik-manik supreme dan penakluk surga tambahan yang dia tawarkan sudah cukup sebagai hadiah. Bai Chen menyesali kesempatan yang terlewatkan karena ucapan Xiu'er, percaya bahwa mereka bisa mendapatkan hingga 30 butir supreme dan tambahan. Meskipun demikian, mereka menerima takdir mereka dan tidak mengeluh tentang apa yang seharusnya terjadi. Ling Wuxi dengan bercanda mencatat bahwa memiliki 20 butir supreme dan tambahan sudah merupakan kejutan yang menyenangkan. Bai Chen setuju, menyadari bahaya keserakahan yang berlebihan, dan mengumumkan rencana mereka untuk mengunjungi Chang Xiao dalam 3 hari. Dia menafsirkan janji Chang Xiao untuk menyelesaikan manik-manik dan dalam 3 hari sebagai undangan untuk pertemuan mereka, sebuah kesadaran bahwa mereka mungkin tidak memiliki banyak kesempatan lagi untuk bertemu secara langsung. Saat percakapan berakhir, kedua pria itu merenungkan kepribadian Chang Xiao yang menarik dan mempersiapkan kunjungan mereka yang akan datang dalam 3 hari. Sesuai janji, Xiu'er dan Wan Er tiba di Aula Lingbao. Mereka menghampiri Chang Xiao dengan sopan santun, memanggilnya Raja Feng. Di atas langit, 2 orang yang bersembunyi mengamati pemandangan itu. Dalam keadaan lelah, Chang Xiao tampak letih setelah bekerja tanpa lelah selama berhari-hari. Dengan wajah pucat, ia hampir tidak mampu duduk tegak di kursinya. Responsnya adalah rasa lega dan kepastian. Akhirnya, selesai. Xiu'er dan Wan Er sangat gembira mendengar penegasan ini, dan merasa lega. Benarkah? Chang Xiao, yang telah bekerja keras, menjawab dengan senyum lelah. Ia mempersembahkan 8 botol giok berisi manik-manik supreme dan yang tersisa. Ia menunjukkan tanda-tanda kelelahan, menekankan selesainya penghitungan yang telah mereka sepakati. Kalian telah mengambil 34, jadi masih ada 16 lagi di dalam botol-botol ini. 50 manik-manik dan, tidak lebih, tidak kurang. Kalian bisa menghitungnya jika mau. Meskipun percaya pada integritas Chang Xiao, kedua wanita itu dengan teliti memeriksa dan menghitung manik-manik dan tersebut. Setelah memastikan jumlahnya, mereka menghela napas lega. Feng Monarch, Anda adalah pria yang terhormat. Saling berpandangan, mereka menyampaikan rasa terima kasih dan menjelaskan niat mereka untuk pergi, karena guru mereka akan segera bergabung dengan mereka untuk berdiskusi. Namun, Chang Xiao menghentikan kepergian mereka, senyum hangatnya kontras dengan kelelahan dalam suaranya. Dia berbicara dengan serius, mengisyaratkan kemungkinan tidak akan bertemu lagi.
Dia mengakui hubungan multifaset yang mereka miliki, yang berfluktuasi antara persahabatan dan persaingan. Meskipun pernah menjadi musuh di masa lalu, mereka kini telah membentuk ikatan unik selama hari-hari kerja sama ini. Kedua wanita itu terkejut dan bingung dengan kata-kata Chang Xiao yang tak terduga. Mereka bertanya-tanya apakah dia sedang bercanda atau menyampaikan pernyataan yang serius. Chang Xiao menarik napas dalam-dalam, menanggapi kekhawatiran mereka. Dia mengakui antusiasmenya dalam interaksi mereka baru-baru ini, menyadari ketidaknyamanan mereka dengan permintaan dan upayanya yang berani. Dia berusaha mengklarifikasi persepsi mereka. Bab 623. Jiwa Yin Yang dan Yin Yang Sol dan Wan Er dan Xiu Er kehilangan kata-kata, tidak yakin bagaimana harus menanggapi situasi yang mereka hadapi. Dilema yang mereka hadapi memang sangat kompleks. Jika mereka menyangkalnya, mereka akan menyembunyikan kebenaran. Di sisi lain, jika mereka mengakuinya, mereka tidak bisa jujur mengatakan bahwa mereka merasakan ikatan yang kuat saat ini. Para wanita, Chang Xiao, yang berasal dari alam atas, memulai berbicara kepada Wan Er dan Xiu Er, kalian mungkin tinggal di alam fana ini untuk waktu yang lama, tetapi pemahaman kalian tentang dunia ini membedakan kalian. Urusan fana tidak berpengaruh pada kalian. Perjuangan individu seperti saya, mendaki tangga kehidupan, mungkin bukan sesuatu yang benar-benar kalian pahami. Dia menghela napas, melanjutkan, bahkan dengan sebagian besar kekuatan kalian dibatasi, kalian tidak bergantung pada sumber daya fana di dunia ini. Materi dan harta karun yang tak ternilai harganya, ketidakpedulian kalian terhadapnya sangat jelas. Akhirnya, Wan Er dan Xiu Er mengangguk setuju secara diam-diam. Tak dapat dipungkiri bahwa mereka tidak pernah menghargai materi-materi ini. Asal-usul mereka dari alam yang lebih tinggi memberi mereka perspektif yang lebih mendalam, memungkinkan mereka untuk memprioritaskan nilai-nilai yang berbeda. Misalnya, ginseng salju berusia 100 tahun mungkin memberikan kemajuan selama 10 tahun di negeri Hanyang, sedangkan sehelai rumput sederhana hanya dapat memberikan kemajuan selama 1 bulan di alam manusia di atas langit. Kontras antara kedua dunia itu sangat besar, dan preferensi mereka secara alami mencerminkan hal itu. Namun, kata Chang Xiao dengan nada sedih, bahan-bahan itu adalah harapan kami. Kami bergantung padanya untuk memajukan diri. Karena itu, saya akan melakukan apapun untuk mendapatkan lebih banyak bahan dari Anda, terlepas dari hubungan kita. Entah kita menjadi sekutu atau musuh, entah Anda dengan rela memberikannya atau tidak, faktanya tetap sama, saya telah mendapatkannya. Itulah yang penting. Guru Bai mengamati percakapan itu dengan senyum penuh arti, lalu mengalihkan perhatiannya kepada Ling Wuxi di langit. Feng Ziling tidak sedang berbicara kepada kedua gadis itu, ujarnya. Ling Wuxi mengangguk setuju. Aku tahu. Dia berbicara padamu, mungkin menawarkan penjelasan. Bai Chen menghela napas dan menjawab, tidak masalah jika dia tidak melakukannya. Aku mengerti. Berusaha melampaui batasan dunia ini adalah perjalanan yang berat. Ekspresi Ling Wuxi menjadi agak melankolis. Feng Monarch melanjutkan ucapannya, karena aku telah mendapatkan apa yang kuinginkan, aku telah menyiapkan hadiah kecil untukmu sebelum kepergianmu. Chang Xiao mengeluarkan cincin ruang angkasa dan mengambil 2 botol giok darinya. Ada 6 butir manik-manik dan di setiap botol. Kau boleh mengambilnya sekarang, katanya. Aku mengerti bahwa dengan kemampuan luar biasamu, kau mungkin tidak terlalu membutuhkan manik-manik dan yang kumiliki untuk kultivasi dan penyembuhan. Namun, 6 butir manik-manik dan di dalam botol ini dapat menjadi penyelamatmu dalam situasi genting, mampu membawamu kembali dari ambang kematian. Xiu dari langit dan Wan dari awan langsung tertarik. Jika manik-manik dan ini benar-benar dapat menyelamatkan hidup mereka saat menghadapi kematian, itu memang sebuah anugerah yang besar. Namun, mereka tetap harus waspada. Bolehkah kami bertanya, Yang Mulia, sebenarnya apa itu manik-manik dan ini? Tanya Xiu Er, kebingungannya terlihat jelas. Kekuatan mereka yang luar biasa berarti mereka tidak menganggap enteng hal-hal seperti itu, dan mereka ragu-ragu tentang apa yang disampaikan Feng Monarch, sesuatu yang tampak di luar pemahaman dan kepercayaan mereka. Dengan suara pelan, Chang Xiao mengungkapkan sifat dari 6 butir manik-manik dan itu, yang ternyata adalah Yin Yang Sol dan. Ia kemudian mengungkapkan kekhawatirannya mengenai bahaya yang menanti mereka di dunia persilatan alam manusia di atas langit. Ia menekankan bahwa meskipun kedua wanita itu mungkin tak terkalahkan di alam mereka saat ini dan bahkan di alam King Yun, hal yang sama mungkin tidak berlaku di alam manusia di atas langit. Dengan rasa urgensi, ia mendesak mereka untuk mempertimbangkan membawa manik-manik dan ini bersama mereka ketika mereka kembali. Kumohon, pinta Chang Xiao, berikan 1 botol kepada Guru Bai. Botol yang tersisa, kalian berdua bisa berbagi. Bawalah 1 butir manik-manik dan bersamamu selama misi atau saat menghadapi situasi berbahaya. Betapapun gentingnya keadaan, manik-manik dan ini akan memastikan keselamatanmu. Ia melanjutkan dengan menjelaskan potensi penggunaan manik-manik dan dalam situasi kritis.
Dalam skenario hidup dan mati yang sesungguhnya, seperti ketika tubuh dan jiwa Anda berada di ambang kehancuran, atau ketika penghancuran diri menjadi satu-satunya solusi, menelan manik-manik dan dengan cepat mengaktifkan seni bela diri Anda akan memungkinkan Anda untuk menyerapnya. Dengan melakukan itu, Anda setidaknya dapat mempertahankan esensi spiritual Anda, bahkan jika bentuk fisik Anda hancur. Dengan nada muram, Chang Xiao menambahkan, selama Guru Bai mengonsumsi salah satu butir manik-manik ini dan mencapai tempat di mana Anda menelan manik-manik itu dalam waktu 1 bulan, dia pasti akan merasakan esensi roh Anda. Saya percaya bahwa, tidak peduli seberapa jauh jaraknya, dia memiliki kemampuan untuk sampai ke lokasi yang diinginkannya dalam waktu 1 bulan, bahkan di alam manusia di atas langit. Dengan cara ini, dia dapat menyelamatkan Anda dari jurang kematian. Ia mengakhiri penjelasannya, membuat semua yang hadir tercengang. Wan dari awan dan Xiu dari langit, yang berdiri di hadapan Chang Xiao, serta Guru Bai dan Ling Wuxi di langit, benar-benar tercengang. Kata-kata Chang Xiao seolah menyiratkan bahwa kematian para wanita itu adalah keniscayaan di masa depan, dan sifat ajaib dari manik-manik dan tampaknya menantang hukum alam itu sendiri. Kemungkinan meninggalkan sebagian esensi roh mereka bahkan setelah penghancuran diri adalah sesuatu yang luar biasa. Wahyu ini menunjukkan bahwa mereka dapat menggunakan ledakan diri sebagai serangan ampuh sambil tetap mempertahankan sebagian esensi mereka, yang secara efektif membuat mereka abadi di alam manusia di atas surga. Makna dari manik-manik dan ini menjadi jelas, 3 kesempatan untuk bertahan hidup dalam situasi paling berbahaya. Keberadaan dan yang luar biasa ini sebelumnya tidak mereka ketahui. Bai Chen, meskipun secara lahiriah terdengar agak kesal, tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Kali ini, kita berhutang budi padanya, gumamnya. Aku dengan senang hati akan berhutang budi apapun kepada Feng Ziling, asalkan itu menguntungkan Wan dan Xiu. Di sisi lain, Ling Wuxi merasa sedikit iri setelah mengetahui tentang manik-manik dan itu. Astaga, itu penemuan yang luar biasa, ujarnya. Bai Chen, kau harus memberiku 2 manik-manik dan... Sebagai balasan, Bai Chen menjawab dengan sedikit humor, pergi sana. Aku tidak akan memberimu apapun. Bab 624. Pergilah dengan sukacita. Pergilah dengan gembira. Frustrasi Ling Wuxi terlihat jelas. Sialan, aku sudah berusaha keras untuk datang ke sini. Bukankah semua ini demi kentunganmu? Dia tidak menahan perasaannya, melampiaskan amarahnya kepada Chang Xiao. Dasar pria tak berperasaan. Kau bahkan tak mau memberiku 2 butir manik-manik. Kau tipe orang yang akan mengkhianati teman demi wanita. Bai Chen menanggapi ledakan emosi Ling Wuxi dengan tatapan meremehkan dan balasan datar. Diam, dasar bajingan. Percakapan itu membuat Ling Wuxi kesal, tetapi dia memilih untuk tetap diam. Dia tidak bisa menahan rasa jengkel atas 2 kata yang diucapkan Bai Chen, kata-kata yang sangat dia takuti untuk didengar. Wan Er dan Xiu Er tercengang melihat pertengkaran itu. Ketika mereka menerima 2 botol berisi manik-manik dan yang berharga, tangan mereka gemetar karena rasa syukur. Terima kasih, Raja Feng, atas anugerah yang luar biasa ini, kata mereka dengan tulus. Mereka sangat menyadari nilai yang sangat besar yang dimiliki manik-manik dan ini bagi mereka. Di alam manusia di atas langit, orang mungkin tidak berani menyakiti Bai Chen, tetapi Wan Er dan Xiu Er menghadapi situasi yang berbeda. Mereka tidak diterima secara luas sebagai pendamping Bai Chen, mereka tidak bisa menjadi istri atau selirnya, dan karena itu, mereka menghadapi tekanan dan bahaya di berbagai sisi. Banyak orang di dunia itu menyimpan niat jahat terhadap mereka. Namun, dengan manik-manik dan yang mereka miliki, mereka bisa bertahan dalam situasi genting 3 kali lipat. Tidak ada hadiah yang lebih berharga. Wan Er, dengan wajah sedikit memerah karena malu, angkat bicara, Raja Feng, kita pernah bermusuhan di masa lalu. Kita telah menyebabkan banyak masalah bagimu. Sekarang, kau telah menganugerahi kami hadiah yang luar biasa ini, dan aku merasa menyesal. Chang Xiao menjawab dengan senyuman. Aku menduga kita mungkin akan kembali menjadi musuh di masa depan, akunya jujur. Aku tidak pernah berniat untuk berteman denganmu. Bahkan ketika aku akhirnya pergi ke alam manusia di atas langit, aku tetap akan menjadi musuh tuanmu, bukan sekutunya. Para wanita itu terkejut dengan keterterusannya. Meskipun begitu, lanjut Chang Xiao, aku merasa berterima kasih atas apa yang telah kau lakukan untukku. Lebih jauh lagi, ketika kita bertemu lagi sebagai musuh di masa depan, terlepas dari pertarungan hidup dan mati yang tak terhindarkan, aku berharap kematianmu akan datang di tanganku, bukan orang lain. Dia berbicara dengan sungguh-sungguh, aku berharap kau tidak menemui ajalmu di tangan orang lain. Wan Er dan Xiu Er terdiam sejenak, memahami bahwa Chang Xiao berusaha menghibur mereka dan membantu mereka menerima manik-manik dan mereka membungkuk dalam-dalam dan mengucapkan terima kasih, Raja Feng. Mereka berdiri dan dengan hikmat menambahkan, Feng Monarch, kebaikan Anda telah kami catat. Baik kita menjadi teman atau musuh di masa depan, kami akan selalu mengingat kebaikan yang telah Anda lakukan hari ini.
Jika kita menjadi teman, kita akan setia dan jujur kepadamu. Jika kita menjadi musuh, kita tidak akan menunjukkan kelemahan, karena menghormatimu. Kami bersedia menjadi lawanmu sama seperti menjadi temanmu, janji Wan Er dan Siu Er. Bagus sekali. Chang Xiao tertawa terbahak-bahak. Saat hari itu tiba, aku juga tidak akan menunjukkan belas kasihan. Aku tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada musuhku. Para wanita, waspadalah. Aku bisa sangat licik. Dan kalian sudah merasakannya. Kedua wanita itu menanggapi dengan senyum tulus, wajah mereka berseri-seri. Keraguan awal mereka tentang karakter Chang Xiao telah berubah menjadi kekaguman dan rasa terima kasih. Kalau begitu, mari kita pergi. Mereka membungkuk lagi, kali ini dengan rasa hormat yang tulus. Tunggu, Chang Xiao menghentikan mereka sekali lagi. Kedua wanita itu menoleh, lalu menoleh lagi, rasa ingin tahu mereka semakin tergelitik. Mereka melihat Chang Xiao tersenyum dan menyapa mereka, para wanita, sepertinya kalian akan pergi tanpa mengalami sesuatu yang benar-benar luar biasa. Mengapa terburu-buru? Tidakkah kalian menginginkan Agrasia dan... Dengan gerakan anggun, ia mengeluarkan 2 botol giok kristal lagi. Di dalam setiap botol terdapat sebuah manik dan tertinggi, dikelilingi oleh awan dan yang berputar-putar, menyerupai mekarnya bunga-bunga yang tak terhitung jumlahnya secara bersamaan. Siu Er tak bisa menahan kegembiraannya dan berseru. Ia hampir saja berlari menghampiri Chang Xiao untuk mengungkapkan kegembiraannya. Emosi mereka beragam, mulai dari terkejut hingga kaget, dan segala sesuatu di antaranya. Mereka pergi dengan gembira, seperti 2 burung yang puas. Chang Xiao memperhatikan kepergian mereka dengan senyum hangat. Terlepas dari hubungan mereka di masa depan, dia percaya bahwa mewujudkan impian seorang gadis selalu merupakan usaha yang berharga. Lagi pula, perempuan, tanpa diragukan lagi, adalah makhluk tercantik di dunia. Ling Wuxi menoleh ke Guru Bai dengan ekspresi bingung dan berkata, "Bai, ada sesuatu yang terasa janggal tentang ini, bukan?" Guru Bai bertanya, "Apa yang terasa aneh?" "Saya tidak merasakan sesuatu yang tidak biasa." Ling Wuxi menjelaskan, dia terus memberikan barang-barang kepada kedua gadis itu. Lihat saja ekspresinya yang licik. Baik teman maupun musuh. Bukankah itu jelas? Apakah dia mencoba merayu wanita-wanitamu? Kau harus sedikit berhati-hati. Jangan biarkan dia merebut wanita-wanitamu. Dia cukup mahir memikat kaum wanita. Tidakkah kau lihat bagaimana Siu Er hampir ingin berteman dengannya? Setelah ucapannya yang agak meragukan itu, Ling Wuxi tertawa aneh. Kesabaran Master Bai mulai menipis, ia menamparkan kepala Ling Wuxi dan menegurnya, "Dasar bajingan tak tahu malu. Kau harus meninggalkan pikiran jahat seperti itu. Jadilah orang yang terhormat, demi Tuhan. Ikutlah denganku sekarang untuk menemuinya." Ling Wuxi memegang kepalanya, terdiam tanpa kata. "Kau mulai lagi, dan sekarang kau berhasil memukulku. Aku hanya bercanda. Lihat betapa setianya kedua gadis itu padamu. Kurasa tak seorang pun bisa merebut mereka darimu, dasar pelit. Kau mungkin akan membunuh temanmu demi wanita. Dasar bajingan." Saat Ling Wuxi bergumam pelan, Guru Bai telah turun untuk menemui Chang Xiao, dan Ling Wuxi dengan enggan mengikutinya. Chang Xiao duduk termenung setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Siu dari awan dan Wan dari langit. Ia tampak tenggelam dalam pikirannya, seolah menunggu sesuatu. Sedikit kekecewaan terlihat di wajahnya. Dia menghela napas pelan. Pada saat itu, sebuah suara jernih terdengar dari belakangnya. "Saudara Feng, mengapa kau mendesah? Apa yang mungkin mengganggumu sekarang?" Tanpa menoleh, Chang Xiao menjawab sambil tersenyum, "Tidak semua berjalan sesuai rencana. Desahanku mengandung makna tertentu. Kakak Bai, kau memiliki kebijaksanaan dan daya pengamatan yang tajam. Mengapa kau tidak mencoba menebak alasan di balik desahanku?" Bab 625. Mengapa menghela napas? Mengapa menghela napas? Saat Chang Xiao berbicara, dia berbalik perlahan. Ia terkejut mendapati 2 sosok berdiri di belakangnya. Guru Bai dan Ling Wuxi. Ling Wuxi mengenakan pakaian berwarna cian yang menyerupai gumpalan asap, sementara Guru Bai memancarkan aura kesucian dalam pakaian putihnya. Meskipun keduanya laki-laki, mereka menciptakan pemandangan yang sangat indah. Ling Wuxi tak kuasa menahan diri untuk memutar matanya dan menghela napas. Ia tak mengerti alasan di balik perdebatan intelektual mereka yang tiba-tiba ini. Kedua orang ini sepertinya ditakdirkan untuk terlibat dalam duel verbal sejak pertama kali bertemu. Pertanyaan macam apa ini? Chang Xiao duduk di sini, tampak nyaman, lalu dia menghela napas. Bagaimana mungkin aku bisa tahu alasan di balik desahannya? Dia bertanya padaku mengapa dia menghela napas, apakah aku bisa membaca pikiran? Untungnya, dia berbicara kepada Bai Chen dan bukan kepada saya. Aku akan tetap di sini dan mengamati pertukaran ini, siapapun yang keluar sebagai pemenang, aku tidak akan rugi, ini pasti akan menghibur. Guru Bai tersenyum dan melangkah beberapa langkah dengan tenang. Ia berkata,
Aku percaya, Saudara Feng, bahwa kau menghela napas bukan karena orang lain, tetapi karena perasaanmu sendiri akan kekecewaan, kehilangan, dan keputusasaan. Emosi ini tidak ditujukan kepada orang lain, melainkan kepadaku, Bai Chen. Ling Wuxi terdiam tanpa kata. Karena dia. Astaga, dia pikir dia siapa? Jelas sekali dia menganggap dirinya sangat hebat. Dia baru saja menghela napas, dan kau yakin itu karena kau, tidak bisakah dia menghela napas untuk kedua gadis yang pergi itu? Jika aku berada di posisinya, aku pasti akan menghela napas untuk kedua gadis itu. Jika aku menghujani mereka dengan hadiah dan tidak menerima balasan apapun, bahkan pelukan pun tidak, aku akan menghela napas. Yang dia dapatkan sebagai balasan hanyalah obrolan ringan tentang persahabatan dan permusuhan, apalagi yang mungkin membuatnya menghela napas. Itulah sebabnya dia menghela napas. Saya sangat yakin. Aku tidak akan mengatakannya agar kamu tidak malu, jangan anggap aku bodoh. Namun, Ling Wuxi menjadi semakin tercengang ketika mendengar jawaban Chang Xiao. Benar, aku menghela napas karenamu. Kau mengenalku dengan baik, kakak Bai, Feng Monarch menegaskan, secara terbuka mengakui bahwa dia, sebagai seorang pria, telah menghela napas untuk pria lain yang mengenalnya secara intim. Ling Wuxi benar-benar bingung. Apa yang sedang terjadi? Apakah kau tidak melihatnya? Kau tidak mungkin bisa mengamati kami dari posisimu, mengingat kekuatanmu saat ini. Mengapa kamu tiba-tiba merindukan pria lain setelah dua gadis cantik meninggalkanmu? Apakah kamu tergila-gila pada Bai Chen? Bai Chen bahkan tidak menyukaiku, seorang pria tampan, mengapa dia menyukaimu, seorang rakyat jelata? Oh, apa yang kukatakan, bahkan jika Bai Chen tertarik padaku, aku tetap saja, apa yang salah denganku, bagaimanapun juga, Feng Ziling pasti gila, dia benar-benar tidak waras. Feng Monarch melanjutkan, Saudara Bai, karena kau tahu aku menghela napas untukmu, kau pasti juga mengerti alasan di balik desahanku. Ling Wuxi benar-benar bingung. Apakah ini masih percakapan antara dua manusia? Bukankah ini lebih mirip dua orang gila yang sedang bermain tebak-tebakan? Hei, tebak apa yang sedang kupikirkan? Hei, aku tahu kau sedang memikirkan itu. Kamu benar sekali, sekarang tebak kenapa aku memikirkannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Ling Wuxi sekarang sedang menahan sakit kepala. Jika ternyata Chang Xiao benar-benar mencintai Bai Chen, situasi ini akan jauh lebih masuk akal. Aku tahu Bai Chen lebih pintar dariku, tapi aku tidak menyangka dia sepintar itu. Dia benar-benar tahu apa yang dipikirkan Feng Monarch, dia mengerti apa yang diinginkan Feng Ziling. Ini, aku pasti sedang bermimpi. Tunggu, ini adalah percakapan antara dua pria. Raja Feng, mungkinkah dia sepintar Bai Chen? Jika memang begitu, berarti dia juga jauh lebih cerdas daripada saya. Mengapa saya mengatakan, juga? Ya Tuhan, apakah hanya aku bertiga yang sebodoh ini? Ling Wuxi tak kuasa menahan rasa malu. Namun, ia tetap berdiri tegak, mempertahankan sikap tenang, dan menahan diri untuk tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia tahu bahwa apapun yang ia katakan saat ini kemungkinan besar akan menuai ketidaksetujuan. Tiba-tiba, Feng Ziling dan Bai Chen serentak menoleh ke arahnya. Di mata mereka, terselip sedikit ejekan, yang diam-diam menyampaikan, sungguh ucapan yang bodoh. Sialan. Beraninya kau menyebutku bodoh. Ling Wuxi meledak marah. Kedua pria itu menatapnya dengan heran, jelas tidak menyangka dia akan benar-benar menjawab. Mereka saling bertukar pandang dan mata mereka tampak berbinar geli. Mereka jelas saling memahami, seolah-olah berbagi perasaan, si bodoh ini tampaknya telah menguraikan makna di balik tatapan kita. Bodoh yang begitu cerdas, siapa yang menyangka? Ling Wuxi benar-benar kalah dan merasa dihina. Dia berjalan ke meja, menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri, dan menyesapnya dalam kesendirian. Beritahu aku saja kalau kamu sudah selesai bicara, candanya sebelum duduk tegak di kursi, menghadap dinding. Aku tidak bisa melihatmu sekarang. Ini seharusnya bisa diterima, kan, gumamnya pada diri sendiri. Aku bodoh. Aku tak bisa memahami pikiranmu yang licik, bukan? Guru Bai berbicara dengan lembut, aku cukup yakin kau menghela napas karena aku, Saudara Feng, dan aku juga tahu alasan di balik desahanmu. Ye Xiao tersenyum dan menjawab, aku siap mendengarkan. Sudah cukup lama kau menganggapku sebagai musuh bebuyutanmu, kata Bai Chen sambil tersenyum, berbicara dengan sengaja. Aku menduga kau mulai merasa seperti ini jauh sebelum aku menyadarinya. Saudara Feng, kau memiliki kekuatan untuk menimbulkan kekacauan di seluruh dunia. Kau mengendalikan alam ini, menciptakan kekacauan hanya dengan sebuah gerakan. Dibandingkan dengan klan badai kekacauan, kau unggul dalam aspek ini. Kau mengawasi Aula Lingbao, tetapi sebenarnya, kau memainkan peran yang sama seperti aku. Kau memanipulasi urusan dunia. Apa yang kuperbaiki, kau dorong ke kiri. Itulah yang selama ini kamu lakukan. Bai Chen merenung sejenak sebelum melanjutkan, sebagai organisasi sipil, Aula Lingbao telah memengaruhi peperangan,
urusan nasional, dan bahkan keadaan seluruh negeri Hanyang, termasuk berbagai klan dan sekte bela diri. Saudara Feng, kau telah berhasil memobilisasi kekuatan yang sah dan tidak sah di dunia persilatan. Bab 626. Palu dan Pedang. Palu dan Pedang. Hal-hal yang pada awalnya tampak tidak terkait dengan Ola Lingbao, khususnya yang berkaitan dengan urusan negara dan perang, mungkin tidak tampak seperti ranah yang dipengaruhi oleh perusahaan swasta. Namun, setelah direnungkan lebih dalam, menjadi jelas bahwa semua hal tersebut terkait erat dengan Ola Lingbao. Prestasi yang luar biasa, Saudara Feng. Anda menggunakan Ola Lingbao sebagai instrumen, dan menyelesaikannya hanya dalam waktu 1 tahun. Saya benar-benar terkesan, dan saya sangat mengagumi kemampuan Anda. Dengan kemampuanmu, Saudara Feng, kau tak tertandingi di dunia ini. Pendekatanmu dalam menangani berbagai urusan sangatlah penting. Master Bai berbicara dengan tenang, namun, lawanmu adalah aku. Rumah Badai Kacau. Seandainya aku bukan penguasa House of the Chaotic Storms, seandainya Wan Er dan Xiu Er hanyalah 2 gadis biasa di negeri ini, meskipun mereka memiliki kekuatan luar biasa, House of the Chaotic Storms pasti akan jatuh ke tangan kekuatanmu yang dahsyat. Namun, itulah inti permasalahannya. Betapapun cerdas dan bijaksananya Anda, betapapun dalamnya pemahaman Anda, potensi Anda, ketika dihadapkan dengan otoritas mutlak saya, semuanya tidak berarti apa-apa. Anda menyadari hal ini, tetapi ini adalah fakta yang tak dapat diubah. Master Bai tersenyum, dan alisnya sedikit terangkat. Eng Xiao mendengarkan Guru Bai dengan penuh perhatian. Tiba-tiba, ia menyadari bahwa alis Bai Chen yang sedikit terangkat menyerupai 2 naga biru tersembunyi yang naik ke langit. Itu adalah perwujudan nyata dari kebanggaan, layaknya naga yang terbang melintasi langit. Eng Xiao mengerutkan kening. Dia merasakan gelombang semangat kompetitif. Dia menolak untuk mengakui kekalahan. Bersamaan dengan itu, Bai Chen merasakan tekad teguh Feng Monarch. Kilauan di mata Feng Ziling memancarkan kebanggaan yang tak terbatas, memandang rendah seluruh dunia. Hal itu menyampaikan tekad yang teguh, kebanggaan mutlak, dan kepercayaan diri yang tak tergoyahkan. Yang Bai Chen sadari hanyalah, aku tidak kalah hebat darimu. Perasaan itu membuatnya terdiam sesaat, setelah semua kata-kata yang telah diucapkannya sebelumnya. Keheningan menyelimuti segalanya. Eng Xiao akhirnya berkata, kau benar sekali. Aku tidak berdaya. Bai Chen tersenyum. Oleh karena itu, apapun usahamu, tindakanmu, rencanamu, kau tetap berada di bawah kekuasaanku. Terlepas dari aspek apapun, kau bergulat dengan supremasi luar biasa dari klan Badai Kacau. Mungkin kamu tidak menyukainya, tetapi kamu tidak berdaya. Karena kekuatan Maha Kuasa yang menindasmu adalah kekuatan absolutku. Meskipun kau mampu, kau tampak pucat di hadapanku. Kau jauh lebih lemah. Di bawah penindasan ini, Anda terus berjuang dan melawan. Anda berusaha untuk meringankan penindasan ini, tetapi menemukan bahwa terlepas dari upaya Anda tidak bisa. Kekuasaan absolut yang kita miliki melampaui batasan alam ini. Kau hanya berusaha melawan dewa dengan seluruh sumber daya duniawimu. Kau mungkin tampak tangguh dan lantang, tetapi kenyataannya, kau sia-sia. Kau tahu kau tidak akan pernah bisa keluar sebagai pemenang. Kau menyadari kesia-siaan itu, namun kau tak pernah menyerah, bahkan, hal itu justru semakin membangkitkan semangat juangmu. Penindasan yang kulakukan memunculkan sifat juang ini dari dalam dirimu, dan sebagai balasannya, hal itu menyulut kepercayaan dirimu yang tak tergoyahkan. Menghadapi musuh yang tak mungkin kau taklukkan, kau tetap teguh dan bertarung dengan semangat yang semakin meningkat. Menghadapi orang lain di masa depan, seperti apa dirimu? Kamu akan berdiri dengan bangga, memancarkan kepercayaan diri, keberanian, dan semangat yang tak tergoyahkan. Kamu tidak pernah mundur ketika berhadapan denganku, tetap menyimpan secercah harapan di hatimu. Menghadapi orang lain, kamu tidak akan menyimpan rasa takut. Kekuasaan absolut yang dimiliki oleh klan Badai Kacau mungkin dapat menaklukkan semua orang di dunia ini, termasuk alam King Yun, tetapi tidak bagimu. Bagimu, kekuasaan itu berfungsi sebagai katalis, mendorongmu semakin tinggi. Hal itu telah membentukmu menjadi sosok unik seperti sekarang, entitas tunggal dalam sejarah 10.000 tahun. Kini, karena keadaan telah berubah, dan kita harus meninggalkan dunia ini, negeri Han yang akan menjadi panggung pribadimu. Namun, kau akan menghadapi tantangan yang berbeda, kurangnya lawan yang tangguh di alam ini. Saat kita berpisah, awalnya Anda mungkin merasa tidak nyaman, karena tidak akan ada seorang pun di dunia ini yang mampu benar-benar menguji kemampuan Anda. Ini akan seperti tiba-tiba kehilangan penindasan yang telah menjadi kebiasaan. Anda mungkin mengalami campuran kegembiraan, euforia, dan kebahagiaan. Tetapi setelah menyadari bahwa Anda tidak menaklukkan penindasan itu, melainkan penindasan itu lenyap begitu saja, Anda mungkin mendapati diri Anda berada dalam periode ketidakpastian. Terutama bagi seseorang yang sombong sepertimu, pikiranmu mungkin cenderung ke arah, seandainya saja Guru Bai tetap di sini sebagai musuh abadiku.
Itulah sebabnya kau menghela napas. Baik itu keluarga kerajaan, dunia, atau dunia persilatan, mungkin masih ada individu yang dapat membahayakan hidupmu. Namun, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang tidak dapat kau kalahkan. Bai Chen berbicara dengan suara pelan, Yang Mulia Feng, terkadang, ketika palu menghantam, ia dapat menghancurkan banyak hal. Namun, apa yang tetap utuh oleh palu akan menjadi pedang yang tak terkalahkan dan tajam. Saya senang menjadi palu itu. Tetapi saya juga sedih karena saya tidak dapat menghancurkan semangat Anda yang pantang menyerah. Awalnya aku yakin bisa dengan mudah menghancurkan segala sesuatu di dunia ini. Tapi sekuat apapun aku menyerang, sekeras apapun pukulanku, aku tak bisa menggoyahkan kepercayaan dirimu. Itulah sebabnya, aku ingin menjadi lawanmu. Bab 627. Jangan berani bertaruh. Jangan berani bertaruh. Bai Chen berbicara dengan penuh wibawa, memang, kaulah lawanku di negeri Hanyang. Sambil mendengarkan dengan saksama, Chang Xiao menjawab dengan suara rendah, kau akan mendapati bahwa aku adalah lawanmu bukan hanya di negeri Hanyang. Mungkin suatu hari nanti, kau akan menjadi terlalu lemah untuk menjadi lawanku, tambah Chang Xiao, mengangkat kepalanya untuk menatap Bai Chen dengan tatapan tajam. Mata Bai Chen berbinar tajam, dan dia tersenyum, berkata, aku akan menantikan hari itu dengan penuh harap. Jika kau benar-benar menjadi sekuat itu, aku akan mengamatimu dan mengagumimu. Saat hari itu tiba, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan padamu, tegas Bai Chen. Chang Xiao membalas, hal yang sama berlaku untukmu. Aku juga tidak akan menunjukkan belas kasihan padamu. Tunggu saja. Akulah yang akan mengalahkanmu dalam segala hal. Guru Bai tertawa kecil, lalu dengan nada yang lebih serius, ia berkata, namun, atas apa yang telah kau berikan kepadaku sebelumnya, aku tidak akan pernah lupa untuk berterima kasih. Baik kita menjadi musuh atau teman, aku akan selalu mengingat perbuatanmu. Jauh di lubuk hatinya, Guru Bai tahu bahwa ia berhutang budi yang besar kepada Chang Xiao karena Wan Er dan Xiu Er menerima manik-manik dan yang luar biasa itu darinya. Kini menjadi tanggung jawabnya untuk memastikan manik-manik itu digunakan dengan bijak. Chang Xiao meredam rasa terima kasihnya, dengan berkata, Saudara Bai, kau terlalu formal. Aku memberi mereka manik-manik itu karena mereka telah banyak membantuku. Ini sama sekali bukan tentangmu. Jangan terlalu dipikirkan. Kau terlalu serius menanggapi ini, dan itu membuatku merasa malu. Guru Bai menyampaikan rasa terima kasihnya dengan tulus, sambil berkata, terima kasih. Chang Xiao membalas dengan ramah, sama-sama. Dia juga merasakan kedekatan khusus Guru Bai dengan Wan Er dan Xiu Er. Inilah yang seharusnya dilakukan seorang pria, melindungi dan menghormati orang-orang yang disayanginya. Sementara itu, Ling Wuxi menghela napas panjang, tampak agak kecewa. Ia merasa seperti sudah kalah taruhan saat melihat kedua pria itu saling menunjukkan rasa hormat dan kekaguman. Bukankah seharusnya mereka musuh? Mereka menjadi teman, bukan musuh, bahkan, jelas bahwa mereka menganggap satu sama lain sebagai musuh terbesar mereka sekarang. Menghormati dan membela lawan adalah bentuk harga diri tertinggi. Chang Xiao memberikan manik-manik dan karena dia memahami hal ini dengan baik. Guru Bai menyetujui permintaan Chang Xiao karena beliau juga memahami hal ini. Aku akan membantumu naik ke alam atas, dan kita akan bertemu di sana, Chang Xiao pada dasarnya mengatakan kepada Guru Bai. Kita akan bertarung di angkasa, dan aku akan menang. Sejak saat itu, mereka berdua saling mengakui sebagai rival seumur hidup. Aspirasi mereka adalah untuk saling mengalahkan, dan di mata mereka, yang lain adalah lawan terberat. Guru Bai tidak akan lengah ketika kembali ke alam manusia di atas langit. Di alam yang lebih rendah ini, Chang Xiao bisa berdiri sejajar dengannya. Berada dalam posisi yang begitu dominan, Guru Bai bertekad untuk tidak membiarkan Chang Xiao mengejar ketinggalan. Jika tidak, itu akan menjadi kegagalan besar, dan kompetisi di antara mereka bahkan tidak perlu untuk menentukan hasilnya. Itu adalah momen yang benar-benar memalukan. Master Bai mulai merasakan tekanan persaingan dari lawannya, Chang Xiao. Namun, alih-alih menyerah pada tekanan tersebut, stres ini justru tampaknya memberinya semangat baru. Feng Monarch, aku tidak akan membiarkanmu menyusul. Jarak antara kita hanya akan semakin lebar, aku akan semakin jauh di depanmu. Chang Xiao juga terdorong oleh tekanan ini, tekadnya semakin menguat. Meskipun kamu berada tinggi di langit, meskipun status Anda tinggi, meskipun kau memiliki kedudukan penting di alam manusia di surga, sementara aku hanyalah manusia biasa. Meskipun kau seperti dewa, aku akan menyusulmu, aku akan mencapaimu, aku akan mengalahkanmu sepenuhnya. Aku akan melakukannya dengan segala cara. Aku yakin aku bisa. Ketika ia pertama kali terlahir kembali, satu-satunya ambisinya adalah kembali ke alam King Yun dan membalas dendam, dengan tujuan untuk mendominasinya. Namun kini ia telah sepenuhnya mengubah arahnya. Tuan Bai, Bai Chen,
Dialah sainganku yang ditakdirkan. Ling Wuxi, satu-satunya saksi mata peristiwa penting dalam sejarah ini, tetap tidak menyadari betapa seriusnya situasi tersebut. Ia tetap sibuk dengan kekesalan dan kemarahannya sendiri. Sudah waktunya aku meninggalkan dunia fana ini, kata Guru Bai. Ini tak terhindarkan. Hidupku di sini akan berakhir, gara-gara seseorang yang sebelumnya tidak kuhormati, seseorang yang diberkati oleh takdir. Bai Chen tersenyum dan menyatakan, aku di sini untuk mengucapkan selamat tinggal, Saudara Feng. Mungkin selama 1000 tahun ke depan, kita tidak akan pernah bertemu lagi. Matanya berbinar tajam saat ia menambahkan, atau mungkin kau tak akan pernah punya kesempatan untuk melihatku lagi seumur hidupmu. Chang Xiao menjawab sambil tersenyum, selama hidupku. Bagaimana kalau kita bertaruh? Master Bai tampak agak terkejut, lalu terkekeh. Aku ragu. Aku hanya bertaruh jika aku memiliki setidaknya 80% peluang untuk menang. Aku jarang kalah, kecuali sekali waktu ketika aku dijebak. Denganmu, kurasa peluangku untuk memenangkan taruhan seperti ini tidak lebih dari 30%. Kurasa aku tidak akan menerima taruhan itu. Ling Wuxi merenung, Bai Chen, tidak bisakah kau berhenti mengungkit masa lalu, itu sudah sejarah lama. Ya, aku menjebakmu saat itu, lalu kenapa? Kau kalah taruhan denganku, dia tidak pernah bertaruh kecuali dia punya peluang menang 80%, pantas saja dia selalu menang, sekarang aku mengerti, aku seharusnya tidak pernah bertaruh dengannya. 80%, hanya orang bodoh yang akan bertaruh denganmu. Beberapa hari yang lalu, aku adalah orang bodoh itu. Dia teringat taruhannya dengan Guru Bai di hutan bambu, yang berkisar pada apakah Raja Feng akan memberi mereka hadiah atau tidak. Dan sekarang, setelah peristiwa-peristiwa itu terjadi, dia kalah taruhan lagi. Bab 628. 9 putaran hati dan 9 putaran hati dan. Tuan Bai, Anda bahkan tidak percaya dengan apa yang baru saja Anda katakan, kata Chang Xiao dengan nada meremehkan. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu? Itu benar-benar membuka mata saya. Tuan Bai merasa sedikit malu dan tanpa sadar menggosok hidungnya. Niatnya adalah untuk merusak kepercayaan diri Feng Ziling, tetapi tampaknya kata-katanya malah mengungkapkan kurangnya kepercayaan dirinya sendiri. Dia bahkan tidak berani menanggapi Chang Xiao. Dia benar-benar yakin bahwa Feng Monarch akan naik ke alam manusia di surga. Tidak ada keraguan sedikit pun dalam pikirannya, bahkan tidak sampai 70%. Hati-hati, kata Guru Bai, ingin segera pergi. Tunggu, seru Chang Xiao, ini ketiga kalinya dia melakukannya. Master Bai telah mengantisipasi hal ini dan menjawab, Feng Monarch, apakah ada sesuatu yang ingin Anda berikan kepada saya? Chang Xiao tertawa. Itulah kenapa aku menyuruhmu menunggu. Jangan terburu-buru. Ngomong-ngomong, kau terlihat agak canggung saat bersiap pergi. Bersikap baik bukanlah keahlianku, jawab Master Bai sambil tersenyum kecut dan menggosok hidungnya. Tantangan dalam menghadapi Feng Ziling adalah dia dapat dengan mudah mengetahui pikiran orang lain dan akan mengungkapkannya tanpa ragu-ragu, tanpa memandang waktu atau tempat. Lebih jauh lagi, dia sering menggunakan pengetahuan ini untuk menyerang lawan-lawannya, dan serangannya sangat menyakitkan. Kita telah bersaing di dunia fana ini. Sekarang kau akan pergi dan aku telah memanfaatkanmu sebelumnya, kata Chang Xiao dengan lugas, kurasa aku harus sedikit menebus kesalahanku padamu. Master Bai merasa penasaran. Oh, kau memiliki sekitar 20 butir manik-manik dan agung penangkap surga yang siap digunakan. Kurasa itu sudah lebih dari cukup, dan aku tidak akan menawarkan lebih banyak lagi. Mengingat harta karunmu yang tak terhitung jumlahnya, persembahan apapun dariku mungkin akan biasa saja. Saat ini, aku hanya bisa memberimu 1 butir manik-manik dan... Chang Xiao dengan hati-hati mengambil sebuah botol. Aku menggunakan bahan-bahan yang berusia lebih dari 10.000 tahun, bersama dengan beberapa zat langka lainnya, untuk membuat 2 batch Nine Turn Heart dan... Ini adalah usaha yang sama menantangnya dengan membuat Heaven Seizing Supreme dan membutuhkan berbagai bahan yang harus dimatangkan dan banyak keberuntungan. Heaven Seizing Supreme dan tidak lagi memiliki arti khusus bagiku. Tingkat keberhasilannya cukup tinggi jika aku memiliki bahan yang tepat. Namun, Nine Turn Heart dan ini adalah mahakarya sejatiku. Aku menggunakan bahan-bahan berharga dari Wan dan Xiu sebagai komponen dasar, dan menggabungkan berbagai barang langka yang telah kukumpulkan selama bertahun-tahun. Aku juga memasukkannya dengan beberapa primordial spiritual key yang baru saja kudapatkan melalui keberuntungan. 2 batch berhasil, masing-masing berisi 3 butir dan... Aku sangat beruntung telah menghasilkan butir-butir dan ini. Ini kemungkinan besar adalah satu-satunya Nine Turn Heart dan yang akan pernah bisa kubuat dalam hidupku. Di dalam botol giok ini, hanya ada 1. Chang Xiao menyampaikan penjelasannya dengan tenang. Nine Turn Heart dan... Ling Wuxi dan Guru Bai sama-sama tercengang mendengar nama itu, dan berdiri dari tempat duduk mereka secara bersamaan. Kuku jantung 9 putaran tertinggi, seru Chang Xiao dengan suara rendah. Meskipun mungkin tidak sebaik yang terbuat dari bahan-bahan di alam manusia di atas langit,
ini tetaplah barang paling berharga yang pernah kubuat. Master Bai tak kuasa menahan batuk, sepertinya dia kesulitan mengendalikan emosinya. Awalnya, dia percaya bahwa karena Wan Er dan Xiu Er telah mengambil sesuatu dari Feng Ziling, dia telah menerima bagiannya yang adil. Dia tidak ingin menerima lebih banyak dari Feng Monarch, karena dia tidak ingin terlalu berhutang budi padanya. Namun, ketika dia melihat Nine Turn Heart Dan, perspektifnya mengalami transformasi yang cepat. Itu adalah Supreme Nine Turn Heart Dan. Seberapa berhargakah Supreme Nine Turn Heart Dan itu? Itu adalah harta karun yang sangat langka dan berharga. Sejak awal sejarah, hanya satu butir Supreme Seizing Supreme Dan yang pernah muncul. Hanya satu, sepanjang sejarah. Namun, sepanjang sejarah keberadaan alam semesta, Nine Turn Heart Dan tingkat tertinggi belum pernah muncul. Tidak sekalipun. Banyak alkemis ulung telah menghabiskan seluruh hidup mereka di alam manusia di atas langit, berjuang hanya untuk menciptakan Nine Turn Heart Dan tingkat standar. Belum pernah terlihat awan dan atau kabut dan yang melayang di sekitar butiran dan ini, sebuah indikator jelas dari dan tingkat tertinggi. Prestasi seperti itu sudah dianggap sebagai harta karun langka di alam manusia di atas langit, sebuah kelangkaan sejati. Jika salah satu butiran dan tingkat tertinggi ini muncul, itu pasti akan mengirimkan gelombang kejut ke seluruh alam manusia di atas langit. Bahkan keempat penguasa besar pun akan terpaksa memperebutkannya. Ramuan 9 putaran hati adalah ramuan unik yang bekerja pada kondisi mental seorang kultivator. Mencapai tahap baru bukanlah semata-mata tentang tingkat seni bela diri atau kemampuan kultivasi lainnya, melainkan peningkatan kondisi mental seseorang. Inilah kuncinya. Pernah dikatakan, perubahan satu pikiran mengarah pada seorang suci, yang menandakan bahwa transformasi dari manusia biasa menjadi seorang suci bergantung pada perubahan kondisi mental. Pentingnya kondisi mental bagi seorang kultivator sangatlah utama. Oleh karena itu, ramuan 9 putaran hati tertinggi adalah harta yang tak ternilai harganya. Terima kasih, Guru Bai dengan tulus membungkuk dan menerima botol giok itu. Pada saat itu, dia dipenuhi dengan kegembiraan. Chang Xiao menghela napas panjang dan berkata, sama-sama. Mulai sekarang, dengan memberikan manik dan ini kepadamu, kita tidak akan memiliki hutang yang belum lunas. Aku telah memanfaatkan keramahanmu, dan aku sadar kau menyadarinya. Namun kau membiarkannya begitu saja. Manik dan ini adalah caraku untuk menebus kesalahanku kepadamu. Aku akan merasa lega jika kau dapat mencapai kesempurnaan. Dia tersenyum dan melanjutkan, Anda mengerti betapa pentingnya menemukan solusi bagi saya, sama seperti bagi Anda. Guru Bai perlahan mengangguk dan berkata, memang benar. Menurutku, kau sudah lebih dari sekadar menebus kesalahanmu tanpa memberiku manik dan ini. Ini bahkan melebihi harapanku. Jelas, ini bukan tentangku. Yang benar-benar kau inginkan adalah membebaskan dirimu dari beban di hatimu. Aku mengerti itu. Chang Xiao tersenyum. Itu benar. Aku hanya ingin dibebaskan. Saat Ling Wuxi menatap botol kecil di tangan Guru Bai, rasa iri hati memenuhi matanya. Tangannya seolah siap untuk meraih dan merebutnya. Oh, ya ampun, itu adalah Supreme Nine Turn Heart Dan, dalam tingkatan tertinggi, gumamnya dengan takjub. Oh, ibu tersayang, mengapa tidak ada seorang pun yang pernah memberiku apapun? Ling Wuxi dipenuhi amarah yang meluap-luap di dalam hatinya. Namun tiba-tiba, ia mendapat pencerahan. Ah, benar, ini belum berakhir, pikirnya. Dia seharusnya mengatakannya sekali lagi, bukan? Mungkin aku masih punya kesempatan untuk menerima sesuatu. Haruskah aku mengatakan, hati-hati, seperti yang mereka lakukan, pikirnya. Suara Master Bai terdengar dalam dan menggema saat ia berkata, Yang Mulia Feng, segala sesuatu pasti akan berakhir. Saya rasa sudah saatnya kita mengakhiri percakapan ini. Kami pamit. Chang Xiao menjawab, kau benar sekali. Aku tidak akan menahanmu lebih lama lagi. Semoga perjalananmu aman. Hati-hati. Ling Wuxi maju ke depan dan, dengan nada yang aneh, menyatakan, kami sekarang pamit. Hati-hati. Bab 629. Kamu juga akan mendapatkannya. Kamu pun akan memilikinya. Chang Xiao dan Bai Chen benar-benar bingung dengan tingkah laku Ling Wuxi yang aneh. Apa itu tadi? Tanya mereka serempak. Ini hanya ucapan perpisahan sederhana antara kita berdua. Saat kita berpamitan, mengucapkan, hati-hati, itu hal yang wajar. Apa yang salah denganmu? Namun, karena Ling Wuxi telah memulai ucapan perpisahan, Chang Xiao dengan sopan menjawab, semoga perjalanan kalian berdua aman. Selamat tinggal. Lalu, keheningan menyelimuti mereka. Tak seorang pun bergerak, dan tak ada kata-kata yang terucap. Ling Wuxi akhirnya memecah keheningan dengan nada kesal. Raja Feng, kukatakan, hati-hati. Lalu, dia menatap tajam ke arah Chang Xiao. Apa? Ada apa? Mereka bertanya-tanya. Apa yang dia inginkan? Baik Chang Xiao maupun Bai Chen, dua orang yang sangat cerdas di dunia, sama sekali tidak mengerti.
Mereka tidak dapat memahami niat Ling Wuxi. Dalam hati, Ling Wuxi menggerutu, Feng Monarch seharusnya orang yang cerdas. Ada apa dengannya? Aku hampir berteriak memberi petunjuk padanya. Kenapa dia tidak mau mengatakan, tunggu, lagi? Sebenarnya, Ling Wuxi tidak bersalah. Dalam rentang waktu 4 orang mengucapkan selamat tinggal kepada Chang Xiao, 2 gadis telah pergi terlebih dahulu, mengucapkan selamat tinggal 2 kali. Ini diikuti oleh 2 kali ucapan, tunggu, bersamaan dengan pemberian manik-manik dan yang tak ternilai harganya. Kemudian, Guru Bai mengucapkan selamat tinggal, dan Chang Xiao menjawab dengan, tunggu, sebelum memberikan kepada Guru Bai manik-manik hati 9 putaran. Aku sudah menyuruhnya berhati-hati, kenapa dia belum juga bilang, tunggu? Ling Wuxi merenung. Apakah Raja Feng sudah gila? Dia memberikan harta karun tingkat tertinggi kepada musuhnya dan tidak menawarkannya kepadaku. Jika dia memberiku sebagian, mungkin aku bisa membantunya di masa depan. Setelah beberapa saat, Bai Chen memperhatikan kilatan keserakahan di mata Ling Wuxi dan memahami niat temannya. Dia sangat memahami karakter Ling Wuxi dan tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi. Namun, dia tidak yakin bagaimana menyampaikan hal ini kepada Chang Xiao, jadi dia mencoba pendekatan yang lebih tidak langsung. Wuxi, apakah kau menunggu Feng Monarch mengatakan, tunggu, lagi, tanyanya. Chang Xiao awalnya bingung tetapi kemudian memahami situasinya. Dia terkekeh dan menjawab, Tuan Ling adalah karakter yang cukup menarik. Momen menunggu terjadi secara alami. Saya memberikan kedua wanita itu Yin Yang Sol dan sebagai tanda terima kasih, terutama karena mereka telah banyak membantu saya. Selain itu, mereka adalah orang-orang terkasih Guru Bai, dan saya tidak ingin beliau terlalu khawatir tentang mereka, karena itu bisa memengaruhi kultivasinya. Ia kemudian menjelaskan, saya menawarkan Agrasia dan kepada mereka karena saya telah menjanjikannya kepada mereka. Saya baru saja membuatnya dan memutuskan untuk memberikannya kepada mereka hari ini. Adapun manik dan yang saya berikan kepada Guru Bai, itu hanyalah hadiah perpisahan kecil. Manik dan yang sepele seperti itu tidak memiliki arti penting bagi Guru Bai, karena itu hanya sebuah simbol. Namun, Ling Wuxi merasa frustrasi, sementara Bai Chen dengan riang mengangkat dan menurunkan botol giok berisi ramuan hati 9 putaran, seolah menikmati momen itu. Ling Wuxi memperhatikan dengan sedikit rasa iri. Tik tik tik. Air liur menetes dari mulut Ling Wuxi saat dia menatap botol kecil itu dengan mata penuh kerinduan. Keserakahan seolah terpancar darinya, dan dia tampak siap merebut manik-manik itu kapan saja. Master Bai segera menyimpan botol giok itu di dalam cincin ruangnya. Dia memahami sifat licik Ling Wuxi. Jika Ling berhasil merebut manik-manik itu, akan sangat sulit untuk mendapatkannya kembali. Sambil tersenyum, Guru Bai berkata, maafkan saya. Inilah kepribadian Ling Wuxi. Dia naif sejak kecil dan memiliki pengetahuan yang terbatas. Dia selalu menginginkan hal-hal yang belum pernah dialaminya, tetapi dia tidak jahat. Meskipun dia mungkin merasa iri, dia tidak akan menggunakan kebencian atau pencurian. Itu memang sifatnya. Ling Wuxi menatap Master Bai dengan marah dan berpikir, sialan. Dia memang harus mengatakan itu, kan? Sekarang aku tidak bisa merebutnya lagi. Saat itu, dia merasakan keinginan yang kuat untuk menjatuhkan Master Bai. Dia berteriak, kau bajingan naif dan tidak tahu berterima kasih. Kenapa kau tidak memberiku ramuan hati 9 putaran itu jika kau begitu berbudi luhur? Berikan saja padaku. Sialan. Dasar bajingan. Kau mendapatkan apa yang kau inginkan, jadi sekarang kau bertindak seolah-olah kau tidak peduli. Tapi aku. Ia melampiaskan frustrasi yang selama ini dipendamnya dan menjadi semakin murung. Aku tidak punya apa-apa. Aku benar-benar membenci keadaan ini. Ini hanya. Matanya berkaca-kaca. Pada saat itu, sebuah botol giok muncul di hadapannya. Ling Wuxi berkedip, tercengang. Dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Chang Xiao tersenyum hangat saat berbicara kepada kakak Feng. Anda telah memberi saya harta karun, sehingga saya terhindar dari hukuman karena membuat manik-manik dan... Ini adalah bantuan yang luar biasa. Sejujurnya, awalnya saya mengira Anda tidak akan tertarik pada manik-manik dan saya yang sederhana ini. Keahlian saya terletak pada pembuatannya, dan saya tidak memiliki bakat lain yang berarti untuk ditawarkan. Tetapi ketika saya mengetahui apresiasi Anda terhadap kreasi saya benar-benar merasa tersanjung. Di dalam botol giok ini, terdapat 2 manik-manik Nine Turn Heart dan... Saya mohon Anda menerimanya dan berjanji kepada saya bahwa Anda tidak akan memiliki keraguan apapun. Penyebutan angka 2 secara tiba-tiba membuat Ling Wuxi benar-benar tercengang, dan tatapan mata Guru Bai menyampaikan berbagai macam emosi yang kompleks. Feng Monarch bukanlah orang biasa, pikir Bai Chen. Dia jelas-jelas sosok yang sangat berbahaya. Yang paling membuat Bai Chen takjub bukanlah sekadar persembahan manik-manik dan itu, tetapi bagaimana Chang Xiao mempersembahkannya.
Sudah diketahui bahwa Feng Ziling dan Bai Chen ditakdirkan untuk menjadi musuh, dan Ling Wuxi dengan teguh mendukung perjuangan Bai Chen. Mengingat ikatan persaudaraan mereka, Bai Chen yakin bahwa tidak ada yang dapat memutuskan aliansi mereka yang tak tergoyahkan. Namun, ketika Nine Turn Heart dan dimasukkan ke dalam perhitungan, keyakinan Bai Chen sendiri goyah. Biasanya, dia akan memberikan salah satu butir dan yang didambakan itu kepada Ling Wuxi karena keinginan temannya yang begitu kuat. Namun, Chang Xiao dengan tajam menyadari keretakan di antara mereka dan tidak mengabaikannya. Sebaliknya, ia berupaya keras untuk mengatasi masalah tersebut. Bai Chen menyadari kecerdasan langkah Chang Xiao. Ia tahu Ling Wuxi dan Bai Chen adalah sahabat yang tak terpisahkan, ikatan mereka hampir tak terpatahkan. Tindakan Chang Xiao menunjukkan bukan niat untuk memperlebar keretakan, melainkan untuk memperbaikinya. Rasa hormat Bai Chen kepada Chang Xiao semakin dalam. Ling Wuxi, yang kewalahan dengan manik-manik dan yang diterimanya, menjadi tidak bisa berkata-kata. Wajahnya memerah saat dia tergagap, ini, itu, sungguh. Jadi, sialan, aku, benarkah? Untukku. Tidak bercanda, aku, sial. Ternyata, dia sendiri pun tidak sepenuhnya yakin dengan apa yang dia katakan. Chang Xiao, masih dengan senyum hangat dan lembut, menenangkannya. Aku adalah teman sejati Kakak Ling. Mengapa aku harus bercanda tentang ini? Bab 630. Pertahankan penyesalan. Simpanlah penyesalan itu. Ling Wuxi menggenggam botol giok itu erat-erat di tangannya. Bahkan setelah memastikan kembali bahwa itu memang benar-benar ramuan hati 9 putaran, dia tetap tercengang. Mulutnya ternganga, tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Ini benar-benar sebuah keajaiban. Bagaimana mungkin aku bisa mengantisipasi rezeki nomplok sebesar ini di negeri Han yang gumamnya? Aku juga punya bagianku. Bahkan 2. 1 lebih banyak dari Bai Chen. Apakah itu berarti Raja Feng lebih menghargaiku? Keterkejutannya tak terhingga. Ya Tuhan, surga memang benar-benar menyukai orang-orang yang berhati baik. Aku benar-benar membantu, turun untuk membantu Bai Chen dan memberitahunya tentang kejadian di atas. Kebaikanku jelas telah terbalas. Dia menyeringai lebar, tawa menggelegar dari dalam. Dia memutar-mutar botol giok berisi manik-manik dan yang berharga di antara jari-jarinya, tertawa tak terkendali. Baru ketika dia menyadari mata Guru Bai tertuju pada manik-manik dan itu, dia terpikir untuk menyimpannya. Sambil menggenggam botol itu erat-erat, dia menyatakan, ini milikku. Master Bai terdiam. Aku tidak akan mengambilnya darimu, dasar tak berguna. Hanya orang bodoh yang akan mempercayaimu. Menjadi orang yang tidak berguna jauh lebih baik daripada tidak memiliki apa-apa. Ling Wuxi, yang masih sangat gembira, melanjutkan, aku bahkan tidak akan membiarkanmu melihat ini. Ini milikku. Master Bai hanya bisa menggelengkan kepalanya. Sebelum mereka pergi, Guru Bai berdiri di hadapan Chang Xiao dan menghela napas. Kau tahu, Raja Feng, niatku adalah untuk membantumu menjadi lebih kuat. Namun, ternyata kaulah yang membantuku. Hidup penuh dengan liku-liku yang tak terduga, dan kehendak langit tak pernah bisa diprediksi. Meskipun dunia mungkin memiliki batasnya, masa depan tetap tak terbatas. Semakin kuat dirimu. Chang Xiao tersenyum, semakin besar kepuasan yang akan kudapatkan ketika akhirnya mengalahkanmu. Bai Chen terkejut, lalu tertawa terbahak-bahak. Kau tahu, ada satu hal di dunia ini yang kusesali. Oh, tanya Chang Xiao. Masalahnya, sampai hari ini pun aku belum pernah melihat wajahmu yang sebenarnya, kata Guru Bai sambil menatap wajah Chang Xiao. Ini bukan wajahmu yang sebenarnya. Tidak, Chang Xiao setuju sambil tersenyum. Tapi kurasa kau tidak ingin tahu yang sebenarnya. Bai Chen menyeringai dan mengangguk. Kau benar sekali. Aku tidak ingin melihatnya. Aku lebih suka menyimpan misteri itu untuk masa depan. Kita bisa mengungkapkannya saat bertemu di alam manusia di atas langit. Aku penasaran apakah spekulasiku benar. Baiklah. Mari kita simpan pengungkapan itu untuk hari lain, jawab Chang Xiao. Setelah itu, 2 sosok berwibawa meninggalkan tempat kejadian. Suara Chang Xiao bergema dari dalam ruangan, Tuan Bai, mohon maaf atas kepanjangan saya. Sebelum Anda meninggalkan dunia ini, Anda harus melakukan sesuatu untuk mereka yang telah meninggal selama 9.000 tahun terakhir. Master Bai berhenti dan berbicara dengan sungguh-sungguh, saya mengerti. Saya sepenuhnya siap untuk mengemban tanggung jawab itu. Dengan suara rendah, Chang Xiao melanjutkan, baik atau buruk, jika kau pergi begitu saja, itu akan menjadi penyesalan. Guru Bai terdiam sejenak sebelum menjawab, Anda benar. Suara Ling Wuxi terdengar, Raja Feng, Anda adalah teman saya. Saat Anda pergi ke alam manusia di surga, saya akan melakukan apapun yang saya bisa untuk membantu. Saya bahkan mungkin akan menghajar Bai Chen sampai babak belur.
Chang Xiao mengungkapkan rasa terima kasihnya kepadanya, tetapi jauh di lubuk hatinya, dia menghela napas. Kau tidak akan pernah berdiri di sisiku ketika pertempuran antara dia dan aku dimulai. Tidak pernah. Kedua pria itu tampaknya telah pergi. Sebuah suara bergema dari kejauhan, terowongan itu akan ditutup dalam setengah tahun. Feng Monarch, apakah Anda siap? Itu tak lain adalah Guru Bai. Dalam sekejap mata, dia yang tadinya berada dalam jangkauan tangan, menghilang dari pandangan. Kekuatan sebenarnya jauh melampaui pemahaman Chang Xiao, tetapi dia tahu itu pasti sangat dahsyat. Namun, yang benar-benar mengejutkannya adalah kata-kata Guru Bai. Setengah tahun. Secepat itu. Kembali di hutan bambu, Ling Wuxi mulai membuat masalah. Berikan aku setengah dari manik-manik dan agung perebut surga milikmu. Pergi sana. Kenapa kau tidak memberiku salah satu manik-manik 9 putaran hati dan milikmu? Pergi sana. Baiklah. Tidak bisakah kau memberiku 2 butir manik-manik yin yang sol dan saja? Aku tak akan memberimu sepeser pun. Baiklah. Tunggu saja dan lihat. Kau monster, Bai Chen. Ah. Lalu mereka bergulat dan bergulat, berguling-guling di tanah. Tanda hubung. Puff, puff, puff. Berikan padaku. Tidak mungkin. Berikan milikmu padaku. Aku tidak akan menyerah. Aku tidak akan memberimu apapun. Aku serius. Pada hari yang sama, dalam pertempuran di utara, Chen Nantian akhirnya mendapatkan cuaca cerah yang selama ini ia dambakan. Serigala padang rumput juga siap untuk melaksanakan rencana mereka. Seandainya bukan karena badai hujan sebelumnya, pasukan selatan pasti sudah dikalahkan telak tanpa kepemimpinan Chen Nantian. Orang-orang selatan itu benar-benar beruntung. Namun, hari ini menandai akhir keberuntungan mereka. Tanpa Chen Nantian, mereka bukan apa-apa. Benar sekali. Menurut laporan, Chen Nantian konon masih berada di kota Chensing. Semua pembunuh bayaran di dunia telah berkumpul di ibu kota kerajaan Chen, menciptakan kekacauan di kota tersebut. Raja mereka yang malang berada dalam masalah besar dan sangat membutuhkan dukungan Chen Nantian untuk memulihkan perdamaian. Aku dengar keluarga pangeran kedua telah dibantai, putra mahkota telah berkhianat, dan raja telah kehilangan 2 putranya. Dia pasti sakit parah. Dia tidak akan membiarkan Chen Nantian pergi. Hahaha. Semoga para dewa bersama kita. Orang-orang selatan itu bodoh. Bahkan ada di antara mereka yang memilih untuk berkhianat saat ini. Ini adalah berkah besar bagi kita. Tentu saja. Raja Serigala, berikan perintahnya. Mari kita berbaris dan menembus wilayah utara. Hancurkan pasukan utara mereka dan langsung menuju selatan. Jika kita menghancurkan pasukan mereka sekarang, bahkan Chen Nantian pun tidak akan mampu menghentikan kita saat ia kembali. Ini adalah kesempatan yang luar biasa. Memang benar. Beri kami perintah, Raja Serigalaku. Begitu kita melewati perbatasan, kita bisa menangkap banyak wanita mereka dan melenyapkan banyak pria. Kita akan menaklukkan dunia ini. Benar. Pegunungan emas kerajaan Chen menanti kita. Aku sudah tidak sabar. Kalau begitu, tengah malam nanti, ayo kita berangkat. Mari kita musnahkan mereka. Ahaha. 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 Sorak-sorai bergema di seluruh tenda di padang rumput. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.